Hai guys, welcome to Fuse Jakarta. Gua Iul, gua akan ngomongin tentang Helmet of Salvation. Makanya kenapa gua pakai ini. Oke? Oke, kan minggu-minggu terakhir kita lagi ngomongin tentang Armor of God. Dan for me, this is very important untuk kita pakai selalu di dalam battlefield ya. Kalian tahu kan kalau kita ini hidup punya setiap harinya tuh kita ada spiritual battlefield. Nah, gimana cara kita untuk terus menghadap atau fokuskan diri kita kepada tujuannya Tuhan, kepada Tuhan. Oke? Nah, sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan, sehingga kami bisa terus please you Lord, sehingga kami bisa terus berjalan di dalam kebenaran itu Tuhan, dan kami bisa membagikan kebenaran itu Tuhan kepada teman-teman sekitar kami, not just through our words tapi through our life. Beracaralah ya Bapa, in Jesus name we pray. Haleluya, amen. Nah, kenapa helm itu penting? Coba ya kita pakai ya. Pada saat kita pakai helm, ya, kalau misalnya kita diperdaya atau kita diserang ininya, ini memprotek diri kita, memprotek vital organ kita, which is our brain, pikiran kita. Brain itu kan mengontrol segala sesuatu yang move in our body ya, without we even think of it ya. Brain itu tuh kayak orang mah CPU-nya, motherboard-nya, sesuatu yang mengontrol ya. Correct me if I'm wrong. Anyway, nah, orang-orang di dalam spiritual battlefield perlu mengenakan helmet of salvation. Berarti perlu everyday. Kenapa sih? Ya, kalau kita lihat balik ke Adam and Eve di Taman Eden, mereka udah dikasih semuanya. Like, you name it, I give it to you. You name it, you can have it. Nah, enak kan kalau seperti itu. Nah, makanya waktu itu si Hawa itu jatuh karena apa? Karena diperdaya iblis dengan bisikan-bisikan setan itu melalui apa? Diperdaya pikirannya. You yakin nggak boleh makan buah itu. Nah, itu adalah si iblis yang nggak suka dengan apa? Dengan relationship kita sama Tuhan, dengan tujuan kita bersama Tuhan. Makanya kenapa kita diperlukan pakai helmet of salvation ini. Ya, dan itu in all circumstances. Ada di Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dibilangnya gini, in all circumstances take the helmet of salvation. Ya nggak? Karena apa? Karena iblis akan terus memperdayai kita dengan kebohongan-kebohongan, dengan condemnation, dengan feeling we are not worthy, we are not valuable. Kalau valuable kita harus bekerja something, kita tuh guilty. Oh, kita tuh seperti ini. Oh, jangan ke gereja, terlalu suci nanti gue kebakar, yang something like that. Akhirnya apa? Menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih kita perfect salvation ya. Salvation yang sempurna dikasih Tuhan sama kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. Bukan dari kerja keras kita guys. Tapi it is the gift of God, not a result of our works, not a result of works, so that no one may boast. Jadi kita nggak bisa sombong dengan apa yang kita udah terima, ya, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. It's not because of us doing more than others, no, tapi it's because God's grace to our life, ya. Jadi si setan ini always seek to confuse, untuk membingungkan kita, untuk membuat kita guilty through our thoughts. Makanya, in all circumstances, take this helmet of salvation. Ya, gimana caranya? Helmet of salvation apa? Ya, kita harus punya pikiran ilahi, punya pikiran apa yang Tuhan lihat dari kita. Berpikir dari kacamata Tuhan, melihat dari kacamata Tuhan, merasakan dari hati Tuhan. Bukan kata orang gue begini, gue gak worth it, gue gak boleh ke gereja, gila nanti gue kebakar. Enggak gitu juga, alright? Tapi benar-benar ngelihat focus on the finish line, focus on the end, nantinya ada apa. Focus on our creator, dia itu menciptakan kita untuk apa.
Ya, jadi kita harus protect our mind from the lies of the world. Waktu itu kan kita juga udah pernah bahas di Fuse Lies of the World ya. Jadi kita harus punya kepercayaan diri, confidence in the work of Jesus Christ on the cross. Kita tuh udah diselamatkan, kita udah lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, right? Nah, kalau kita lebih dari pemenang, jangan sampai kita diperdaya oleh si jahat gitu. Makanya terus kenakan helmet of salvation. Kita ini gak cuma diselamatkan loh, tapi kita di-guaranteed, kita udah di-seal by the Holy Spirit. Ya, di 2 Korintus 1 ayat 22. And who has also put his seal on us and given us his spirit in our hearts as a guarantee. Ya, jadi Roh Kudus itu diutus untuk sama-sama kita terus. Untuk apa? Untuk meng-guide kita, untuk ngelit kita, hidup kita, sehingga kita hidup, menjalani hidup tujuan kita di dalam dunia ini, ya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan dari diri kita. Oke? Jadi kita itu pertama apa? Pertama, in all circumstances kita harus take the helmet of salvation, ya. Protecting our vital organ, which is our brain, our mind. Oke. Yang kedua, perfect salvation, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, dan kita itu di-sealed and guaranteed by Holy Spirit. Jadi kita bisa hidup dengan identitas yang benar, dengan gambar diri yang benar. So, kesimpulannya adalah Filipi 2 ayat 5. Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. Pikiran kita harus di dalam Tuhan, di dalam pencipta kita yang tahu terbaik buat diri kita. Ya, jangan mau dibisikin, jangan mau di downgrade sama bisikan-bisikan setan. Oke, guys? So, terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Holy Spirit, set our mind and focus to Jesus Christ, to Him only Jesus Christ, ya. Jadi biar biar kita semua di sini, kita ini punya confidence and punya identity yang benar di dalam Tuhan. Oke? So, untuk reflectionnya, ayo kita tanyakan kepada diri kita dan kepada teman-teman sekitar kita. What does it tell you about God's love knowing that He guaranteed your salvation Himself? What do you think? How do you feel? Ya, gimana kalau kita udah tahu bahwa Tuhan itu guaranteed, ya, our salvation Himself lagi, Dia yang mati disalib untuk kita. And kedua, what is the impact in your daily life that you know your salvation is guaranteed? Oh, kalau kita udah di-guaranteed, kita menjadi orang-orang yang yang free, ya. Kita jadi orang-orang yang bebas, tapi bebasnya ini di dalam batasan-batasan, di dalam boundaries-nya Tuhan, ya. Dan kita melakukan sesuatu bukan karena pressure, tapi kita melakukan sesuatu karena kita sangat mengasihi Tuhan. Kita udah guarantee, kita udah punya this helmet, kita udah punya the armor of God. Gak ada yang bisa ngehasut kita, gak ada yang bisa melukai kita, melukai perasaan kita, dan akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Gak ada. Kenapa? Karena kita udah tahu, mindset kita udah percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, bahwa Tuhan sayang sama kita, bahwa Tuhan udah guaranteed our salvation. So kita menjadi orang yang bebas, tapi terus dependent sama Tuhan Yesus, karena it's not about our works but His works in all of us, ya, His grace in all of us. So happy Fuse and happy day buat you guys, happy day, okay? Knowing that you are loved, you are blessed, and you are guaranteed in salvation in Jesus Christ, okay? God bless you all. Take the helmet of salvation in all circumstances. I'm out. Bye.